Halo manusia-manusia si paling suci. Halo si paling suci. Balik lagi sama Koko Robet dipanggil Obet. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Orphan. Dirilis pada tahun 2009. Film yang mengisahkan seorang gadis kecil yang berumur 9 tahun dan diadopsi oleh sebuah keluarga. Gadis yang dilihat lucu dan berkarismatik yang akan tetapi ia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Untuk barudak yang masih suka bermain judi, masturbasi, berhenti oke demi badan dan pikiran yang sehat. Gak nyambung anjing sama film. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Sikat. Sepasang suami istri bernama Kate dan John sedang berada di rumah sakit. Kate yang sedang hamil besar dan akan melahirkan. Kate akan menamai anaknya Jessica, sampai akhirnya ia mengalami pendarahan. Ketika operasi akan dilakukan, Kate merasa ada yang aneh. Dengan santainya, dokter mengatakan jika bayinya meninggal. Dan John malah merekam Kate yang sedang kesakitan dan ternyata... Ternyata itu hanyalah mimpi. Kate ternyata sudah keguguran anak ketiga kalinya. Kate dan John sepakat untuk mengadopsi anak. Menurut psikiater Dr. Browning, bisa jadi Kate mimpi buruk sebab ia masih belum ikhlas dengan bayinya yang keguguran. Sebab inilah ia belum siap mengadopsi anak. Karena Kate ngehulang atau ngelamun di jalan, Kate berprofesi sebagai guru piano. Lalu John dan anak pertamanya, Daniel, sudah pulang. Max selalu melepas alat bantu dengarnya ketika akan tidur dan selalu ingin dibacakan buku cerita oleh ibunya. Kate ingin memberikan kasih sayangnya kepada Jessica, kepada orang lain yang membutuhkannya. Ia pun memantapkan niatnya untuk mengadopsi anak yang ketiga. Mereka bertemu Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita. Sampai akhirnya John bertemu seorang anak pandai melukis bernama Esther. Lukisan Esther selalu memiliki cerita dan ia mempunyai pikiran yang dewasa dibanding anak-anak seusianya. Lalu Kate berkenalan dengan Esther. Mereka berdua memiliki kemiripan. Sama-sama menyukai seni dan suka menyendiri. Esther berasal dari Rusia. Ia sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Keluarga yang dulu mengadopsinya membawa dirinya ke Amerika dan mereka meninggal karena kebakaran rumah. Esther yang hampir tewas tapi ia berhasil melalui musibah tersebut dengan tabah. Esther mempunyai kebiasaan memakai pita di tangan dan di lehernya setiap saat. John dan Kate pun setuju untuk mengadopsinya. Esther berkenalan dengan Max. Selama di perjalanan, Esther mulai memahami bahasa isyarat. Lalu Esther berkenalan dengan Nenek Barbara dan juga Daniel. Daniel terlihat cemburu sebab orang tuanya lebih memperhatikan Esther. Wow, cool. Diam-diam Daniel menyimpan majalah dewasa di rumah pohon dan melihatnya bersama teman-temannya. Sedangkan Esther sedang bermain dengan Max. Malam harinya ketika John dan Kate sedang syahdu-syahdunya berganti oli, tapi tiba-tiba Esther dan Max datang. Esther beralasan ingin tidur bersama sebab ia takut dengan suara petir. I wanna sleep next to Daddy. John seorang arsitek dan akan bertemu dengan kliennya. Daniel, Max, dan Esther juga akan pergi berangkat sekolah. I thought you said there wasn't anything wrong with being different. Di hari pertama sekolahnya, teman sekelasnya Brenda mengejek dirinya. Esther menyikapinya dengan tatapan yang sangat tajam. Sepulang sekolah, Daniel bermain paintball dan menembak burung japati yang berada di sana. Daniel pun merasa bersalah dan menangis karena sudah melukai burung tersebut. Tapi dengan santainya Esther mengatakan jika burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. It's in heaven now. What's wrong with you? Esther mengunci pintu saat mandi. Kate mengatakan jika tidak boleh ada pintu yang dikunci di rumahnya. Esther menjawab jika dirinya juga mempunyai privasi. Ketika Kate memasukkan baju Esther ke kamarnya, lemari baju tidak bisa ditutup sebab ada kitab yang mengganjalnya. Ia heran mengapa selembar foto pria dewasa di dalam Alkitab tersebut. Kate yang panik langsung mengembalikannya. Di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther. Ketika kalung Esther akan dilepas, Little doggy. Esther diajari piano oleh Kate. Ia tahu tentang kejadian di sekolah. Ia ingin Esther lebih terbuka kepadanya sebab Esther sudah menjadi bagian dari keluarganya.
Kate kemudian menunjukkan abu Jessica yang ditabur di pekarangan rumah dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri Jessica. Esther pun menangis haru mendengarnya. Kate merasa sudah dekat dengan Esther. John dan Kate lagi-lagi akan ngencerot di dapur, tetapi tiba-tiba Kate mencoba menjelaskan apa yang Esther lihat di dapur dan betapa kagetnya Kate karena Esther sudah paham apa yang orang tuanya lakukan. Kate pun mengatakan kepada John bagaimana Esther sudah tahu perbuatan orang dewasa. Kate berpikir mungkin itu akibat pengaruh dari orang tua angkat sebelumnya. John menyempatkan bermain bersama Esther dan Max. John didatangi docil mesum bernama Joyce yang berusaha menggodanya. Di tempat main itu juga ada Brenda. Esther pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Pergelangan kaki Brenda patah dan mendapatkan 6 jahitan. Brenda mengatakan jika Esther lah yang mendorongnya, tapi Esther mengaku jika Brenda jatuh saat mereka bermain bersama. Max juga mengatakan hal yang sama. Daniel yang merasa aneh dengan kebiasaan Esther berkata kasar kepadanya. Can you eat normal? I am eating normal. She's not my fucking sister. Karena Daniel tak mau meminta maaf kepada Esther, John mengunci rumah pohon sampai ia mau meminta maaf. Di supermarket, Suster Abigail menelpon untuk meminta catatan gigi dari Esther. Tapi selama ini Esther tidak mau dibawa ke rumah sakit. Esther meminta Max untuk menguping pembicaraan Kate jika Esther pernah berkata kasar kepadanya. Ia juga menceritakan tentang Brenda yang mungkin saja Esther yang mendorongnya. Sesampainya di rumah, Kate terkejut ketika melihat Esther tiba-tiba bermain piano dengan sangat pandai. Padahal sebelumnya ia tidak bisa memainkannya. John masih membela Esther karena ia masih bersikap baik kepadanya. Esther justru mengatakan kepada Kate jika John telah merayu Joyce, yang kenyataannya Joyce yang menggoda John. Sebab itulah mereka bertengkar. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Suster mengatakan sepertinya ada yang salah dengan Esther. Ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi dan Esther selalu ada di sana. Seperti pencurian, perkelahian, pencurian, kecelakaan, dan juga insiden kebakaran rumah keluarga yang mengadopsinya. Namun pelakunya tak pernah ditemukan. John masih membela Esther karena ia hanyalah gadis kecil yang berusia 9 tahun. Kate tetap ingin Esther dibawa ke Dr. Browning. Esther yang menguping percakapan tersebut meminta bantuan Max dengan beralasan Suster Abigail orang yang jahat dan mau membawanya pergi. Esther yang mendapatkan kunci rumah pohon dan kunci brankas berisi sepucuk pistol. Esther pun mengambilnya dan ia juga membawa sebuah palu. Rencana Psycho Esther pun dimulai. Max yang begitu polos nurut-nurut saja apa perintah Esther. Semua barang bukti pembunuhan disembunyikan di rumah pohon. Esther diintai Daniel saat keluar dari sana. Di malam hari dengan memegang cutter, Esther menginterogasi Daniel. Daniel mengatakan jika ia hanya melihat mereka keluar dari rumah pohon. Esther mengancam jika ia akan memotong titik Daniel jika memberitahukan kepada orang-orang. Esther berhasil meyakinkan Dr. Browning jika tidak ada masalah pada dirinya. Dengan cerdas, Esther memanipulasi fakta bahwa ia merasa tertekan dengan Kate kurang terbuka kepadanya. Kate mendapatkan kabar bahwa Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Jasadnya pun akhirnya ditemukan oleh polisi, dan polisi pun belum bisa menemukan siapa pelakunya. Kate mencari tentang ciri-ciri anak yang mengalami gangguan karakter seperti sulit mempunyai teman, seorang manipulator yang handal, dan suka mengadu domba. Meskipun Kate merasa Esther mempunyai gangguan karakter, tapi John masih tidak percaya apa yang istrinya tersebut katakan. Kate bertanya kepada Daniel dan Max tentang hubungannya dengan Esther. Mereka yang sebelumnya diancam hanya mengatakan jika hubungan mereka baik-baik saja. John mengajak Esther ke dokter gigi, tapi lagi-lagi Esther tidak mau. John bilang jika Kate sangat menyayangi Esther. John pun menyarankan Esther untuk menunjukkan rasa sayangnya juga. Dan yang ia berikan... Flowers just for you. Esther, what did you do? Ternyata Esther sudah merencanakan semua ini. Dia sengaja memancing Kate agar tangannya ditarik.
Dan sekarang ia rela mematahkan tangannya sendiri agar seolah-olah Kate yang mematahkannya. Dan dengan hal tersebutlah John akan mulai membenci Kate. Oh my God. Have a look at it. John mulai membenci Kate. Untuk menenangkan dirinya, Kate membeli 2 botol minuman alkohol, tapi Kate tidak sanggup meminum semuanya dan ia membuang salah satunya. Ketika Kate mengantarkan mereka bertiga ke sekolah, John tahu Kate membeli minuman dari Esther. Kate mengaku tapi ia tidak meminum semuanya dan ia juga merasa sudah menarik rem mobilnya. Kate ingin John mempercayai semua perkataannya, tapi semua masalah mengarah kepada Kate. John tidak bisa mempercayainya. Dr. Browning dan John ingin Kate direhabilitasi. Jika ia tidak mau, John yang akan pergi dari rumah bersama semua anak-anaknya. Adegan berpindah pada Daniel yang meminta Max agar mengatakan yang sebenarnya. Max menjelaskan jika Esther telah membunuh Suster Abigail dan menyimpan barang buktinya itu di rumah pohon. Masalahnya, di balik pintu kamar, Esther menguping percakapan mereka. Kemudian Esther mencuri buku catatan Kate yang berisi kecerobohan Kate yang hampir menewaskan Max yang tenggelam karena ia mabuk. John yang ternyata pernah selingkuh dan juga bagaimana kronologi kegugurannya. Makin emosi Kate dibuatnya. Panti asuhan tidak memiliki catatan tentang Esther karena mungkin ia dulu diadopsi secara ilegal. Kate pun teringat Alkitab milik Esther dan mengeceknya. Ternyata ada banyak foto pria dewasa di dalamnya. Dan ada logo panti asuhan Institut Saarne. Ketika Kate mencoba menelpon institut tersebut, Saarne Institute is not an orphanage, it is a mental hospital. institut tersebut adalah rumah sakit jiwa di Estonia. Kate mengira jika ia memiliki ibu di sana atau ia dilahirkan di sana. Kate pun mengirimkan foto Esther ke institut tersebut. Di sisi lain, Daniel akan mengecek barang bukti di rumah pohon, tapi ia sudah dijebak oleh Esther. Esther pun membakar semua barang buktinya, termasuk Daniel. They're going to heaven. Daniel masih bisa terselamatkan meskipun lehernya mengalami cedera yang cukup parah. Kate yang sudah capek meyakinkan John yang masih tidak percaya, Kate akan mengikuti kemauan John yang akan pergi dari rumah asalkan Esther juga pergi. Di waktu yang sama, Esther mengambil kesempatan ini untuk membunuh Daniel sebelum ia memberitahukan semuanya. Can I have $1 for the soda machine? What is it, sweetie? Hey! What are you doing, you bitch? Stop! Kate sudah sadar, hasil pemeriksaan Daniel akan keluar esok hari. John pun akan mengantarkan Max dan Esther untuk pulang. Esther mengambil alat bantu dengar Max, lalu Esther berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. I love you, Daddy. What's going on? You have to respect your mother. I do. John menyadari perlakuan Esther yang tak sepatutnya. John pun mengusirnya dari sana. Esther yang ditolak cintanya dan merasa tersakiti, berniat membunuh semua anggota keluarga tersebut. Di rumah sakit, Kate ditelepon Dr. Farafa dari Institut Saarne. Farafa mengatakan jika ia sudah melihat foto yang dikirimnya. Ternyata Esther bukanlah anak berusia 9 tahun, melainkan ia sudah 33 tahun dan nama aslinya adalah Lina. Lina mengidap penyakit hormon langka atau hipopituitarisme yang tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Lina adalah salah satu pasien di sana yang paling ditakuti. Ia selalu memakai jaket yang mengekang. Lina selalu memberontak dan jaket tersebut melukai kulitnya di bagian leher dan pergelangan tangan. Lina sudah membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa tersebut dan ia membunuh keluarga yang mengadopsinya di Estonia. Karena cintanya ditolak oleh ayahnya, Kate pun merasa harus segera menyelamatkan keluarganya. She killed 7 people that we know of. If it's really Nina, you don't have much time. Betapa kagetnya John ketika melihat kamarnya Lina dipenuhi lukisan-lukisan mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh lampu ultraviolet. Listrik di rumah John sudah dirusak oleh Lina dan tiba-tiba
John tewas yang disaksikan oleh mata Max. Lina kemudian mencari keberadaan Max dan ia mengambil sepucuk pistol yang ia simpan sebelumnya. Dalam keadaan panik, Cat terus menghubungi John, tapi teleponnya tak ada yang mengangkat. Cat akhirnya menelpon 911 dan beralasan bahwa di rumahnya ada seorang penyusup. Sampai akhirnya Cat sampai di rumah. Cat sangat histeris melihat mayat John. Cat teringat Max dan langsung mencarinya. Tetapi yang terjadi... Terlihat muka Lina yang sebenarnya kolot pisan ya cok iya. Cat melihat Max dan memintanya agar tetap bersembunyi di sana. Lalu kemudian Lina yang terdiam pingsan, lalu Cat mengambil pistol dan pergi meninggalkannya. Nah, didinya Cat Lina tembak, mati wengges. Polisi pun sudah tiba. Esther atau si Lina ini sudah menghilang. Ya, cek orang ge. Cat dan Max kabur dari rumah, tapi tiba-tiba ketika Lina berusaha menusuk Cat, Max mengambil pistol dan akan menembak Lina. Cat berhasil keluar, akan tetapi Lina masih hidup dan berusaha untuk menariknya. Dan... Don't let me die, Mommy. tamat. Film yang diadaptasi dari kisah nyata, si Lina atau Esther bukan hanya psikopat, namun ia juga cerdas dan bisa memanipulasi orang. Ia sangat tahu cara mendapatkan simpatik dan seketika berubah menjadi psikopret. Mau yang nonton ramai atau tidak, saya akan mengupload sequel yang kedua yang berlatar tahun lebih jauh dari film ini. Bisa jadi menceritakan ia membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa, atau ketika dia membakar rumah orang tua adopsi yang sebelumnya. Saya si Obet yang selalu diam ketika sendirian, mengucapkan dadah dan terima kasih. Subrek Ajik.